Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Safa Nabilah. Saya mahasiswa dari Universitas Terbuka. Di mata kuliah praktikum IPA ini, saya akan menjelaskan tentang sifat cahaya. Yuk kita simak videonya. Sifat-sifat cahaya. Apa itu cahaya? Cahaya adalah sinar atau terang yang berasal dari sesuatu yang bersinar, seperti matahari dan lampu yang membuat kita bisa melihat. Sumber cahaya. Matahari adalah sumber cahaya yang utama. Sumber lain api, lilin, lampu, obor. Sifat cahaya. Pertama, merambat lurus. 2. Dapat dipantulkan. 3. Menembus benda bening. 4. Dapat dibiaskan. 5. Dapat diuraikan. 6. Dapat membentuk bayangan. Nah, dari 6 sifat cahaya, saya akan memberikan contoh praktek sifat cahaya. Nah, yang pertama, sifat cahaya merambat lurus. Contohnya, ketika kita menyalakan lampu senter, cahaya akan merambat lurus. Sementara itu, di ruangan yang tertutup dinding, cahaya hanya bisa masuk melalui celah yang ada, seperti jendela. Pada praktikum kali ini, saya menunjukkan bahwa cahaya merambat lurus. Pertama, saya menempelkan karton hitam pada dinding sebagai latar belakang agar cahaya terlihat lebih jelas. Kemudian, saya menyiapkan 2 potongan kardus yang masing-masing saya lubangi di bagian tengahnya. 2 lubang ini harus berada pada satu garis lurus supaya cahaya bisa melewati keduanya. Setelah semuanya siap, saya menyalakan senter dari lampu HP dan mengarahkannya ke lubang pada kardus pertama. Ketika posisi kedua lubang sejajar, cahaya dari HP terlihat menembus kedua kardus dan jatuh pada karton hitam di belakangnya. Namun, saat salah satu kardus saya geser sedikit sehingga lubangnya tidak lagi sejajar, cahaya tidak dapat melewati dan tidak terlihat pada karton hitam. Hasil percobaan ini membuktikan bahwa cahaya merambat lurus, sehingga hanya dapat lewat apabila jalurnya tidak terhalang. Yang kedua, sifat cahaya dapat dipantulkan. Cahaya bisa dipantulkan dari permukaan benda, contoh pemantulan cahaya melalui cermin. Pada praktikum kali ini, saya akan menunjukkan bahwa cahaya memiliki sifat dapat dipantulkan. Alat yang saya gunakan sangat sederhana, yaitu sebuah cermin dan cahaya senter dari HP. Pertama, saya menyalakan senter pada HP, kemudian saya arahkan cahaya tersebut ke permukaan cermin. Saat cahaya mengenai cermin, terlihat jelas bahwa berkas cahaya tidak berhenti di permukaan, tetapi memantul dan bergerak ke arah lain. Dari percobaan ini dapat kita lihat bahwa cahaya akan dipantulkan ketika mengenai benda yang permukaannya rata dan mengkilap seperti cermin. Arah datang cahaya dan arah pantulnya juga tampak membentuk sudut tertentu, sesuai dengan hukum pemantulan cahaya. Melalui percobaan sederhana ini, saya membuktikan bahwa salah satu sifat cahaya adalah dapat dipantulkan dan pantulannya dapat dilihat secara langsung menggunakan cermin. Ketiga, sifat cahaya menembus benda bening. Cahaya bisa menembus benda transparan. Contoh, cahaya menembus kaca jendela. Pada praktikum ini, saya akan menunjukkan bahwa cahaya dapat menembus benda bening. Alat yang saya gunakan adalah gelas bening berisi air dan cahaya senter dari handphone. Pertama, saya menyiapkan gelas transparan yang sudah diisi air. Kemudian, saya menyalakan senter pada HP dan mengarahkan cahaya tersebut ke bagian samping gelas. Saat cahaya mengenai air dan dinding gelas, terlihat jelas bahwa cahaya dapat melewati air dan memancar ke sisi lainnya. Melalui percobaan ini, kita dapat melihat bahwa air dan gelas bening adalah contoh benda bening yang dapat ditembus cahaya. Cahaya tidak terhalang, tetapi diteruskan sehingga bagian belakang gelas tetap terlihat terang. Dari hasil praktikum, dapat disimpulkan bahwa salah satu sifat cahaya adalah dapat menembus benda bening. Dan hal ini dapat diamati dengan mudah menggunakan gelas bening berisi air serta cahaya senter dari HP. Keempat, sifat cahaya dapat dibiaskan. Selain bisa menembus benda bening, ternyata cahaya juga dapat dibiaskan atau dibelokkan.
Ketika menembus media yang berbeda, misal dari udara menembus ke air, cahaya bisa dibiaskan atau dibelokkan. Contoh, pensil dalam air terlihat patah. Pada praktikum kali ini, saya akan menunjukkan bahwa cahaya memiliki sifat dapat dibiaskan. Untuk percobaan ini, saya menggunakan gelas bening yang berisi air dan sebuah pulpen. Pertama, saya menyiapkan gelas transparan yang sudah diisi air. Setelah itu, saya masukkan pulpen ke dalam gelas. Ketika pulpen dicelupkan, terlihat bahwa bagian pulpen yang berada di dalam air tampak bengkok atau patah, berbeda dengan bagian yang berada di luar air. Perubahan bentuk ini terjadi bukan karena pulpen yang berubah, tetapi karena pembiasan cahaya. Cahaya yang melewati dua medium berbeda, yaitu udara dan air, mengalami pembelokan. Akibatnya, mata kita melihat posisi pulpen seolah-olah bergeser atau patah. Dari percobaan ini dapat disimpulkan bahwa salah satu sifat cahaya adalah dapat dibiaskan, yaitu cahaya dibelokkan ketika melewati dua medium yang berbeda kerapatannya. Kelima, sifat cahaya dapat diuraikan. Cahaya bisa diuraikan menjadi warna pelangi menggunakan prisma transparan. Pada pelangi, air hujan bersifat seperti prisma yang akan membiaskan dan menguraikan cahaya matahari. Pada praktikum kali ini, saya akan menunjukkan bahwa cahaya putih dapat diuraikan menjadi berbagai warna. Percobaan ini menggunakan bahan sederhana, yaitu kertas karton hitam yang ditempel di dinding, baskom berisi air, cermin kecil, dan cahaya senter dari HP. Pertama, saya menyiapkan baskom yang sudah terisi air. Lalu, saya memasukkan sebagian permukaan cermin ke dalam air dengan posisi miring. Setelah itu, saya mengarahkan cahaya senter dari HP ke permukaan cermin yang berada di dalam air. Ketika cahaya mengenai cermin di dalam air, terlihat pada permukaan karton hitam atau di dinding muncul pantulan cahaya yang berwarna-warni seperti merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Warna-warna ini merupakan hasil dari proses penguraian cahaya putih atau yang disebut dispersi cahaya. Melalui percobaan ini dapat kita amati bahwa cahaya putih sebenarnya tersusun dari berbagai warna. Ketika cahaya mengenai cermin yang berada di dalam air, cahaya tersebut dibiaskan dan dipisahkan menjadi spektrum warna. Dari hasil praktikum ini dapat disimpulkan bahwa salah satu sifat cahaya adalah dapat diuraikan menjadi berbagai warna yang dapat terlihat melalui percobaan sederhana menggunakan air, cermin, dan cahaya senter. Keenam, sifat cahaya dapat membentuk bayangan. Seperti kita tahu, cahaya merambat lurus dan tidak dapat berbelok. Hal ini yang membuat terbentuknya bayangan. Ketika cahaya mengenai suatu benda, maka cahaya yang terhalang benda akan membentuk bayangan benda itu. Pada praktikum ini, saya akan menunjukkan bahwa cahaya dapat membentuk bayangan. Bahan yang saya gunakan yaitu karton hitam yang ditempel di dinding sebagai layar, sebuah pot bunga beserta bunganya sebagai benda penghalang cahaya, dan senter dari HP sebagai sumber cahaya. Pertama, saya menyiapkan karton hitam yang sudah ditempelkan pada dinding. Karton ini berfungsi sebagai tempat munculnya bayangan. Selanjutnya, saya meletakkan pot bunga di depan karton hitam. Kemudian, saya menyalakan senter dari HP dan mengarahkannya ke pot bunga. Saat cahaya senter mengenai pot bunga, terlihat jelas bahwa cahaya tidak dapat menembus benda tersebut sepenuhnya. Akibatnya, terbentuklah bayangan pot bunga pada karton hitam di belakangnya. Bayangan muncul karena pot bunga menghalangi sebagian cahaya sehingga area di belakangnya menjadi gelap. Melalui percobaan ini dapat disimpulkan bahwa salah satu sifat cahaya adalah dapat membentuk bayangan. Ketika cahaya mengenai benda yang tidak tembus cahaya, semakin dekat sumber cahaya dengan benda, bayangan akan terlihat semakin besar dan jelas. Pentingnya cahaya dalam kehidupan. Cahaya penting untuk melihat, tumbuhan tumbuh, dan aktivitas sehari-hari. Manusia sangat bergantung pada energi cahaya.